Pemirsa, saat ini di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, sedang berlangsung rapat koordinasi kuliah kerja nyata internasional kedua, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Provinsi Lampung terlaksana pada tanggal 16 Juni tahun 2025. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, dalam acara tersebut mendampingi Wakil Gubernur Lampung tak lain Jihan Nurlela. Bupati Ella Siti Nuryamah berharap kuliah kerja nyata internasional kedua ini dapat membawa energi positif dan solusi inovatif bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial dalam pembangunan bangsa ke depan. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengungkapkan bahwa kuliah kerja nyata internasional kedua ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dari masyarakat desa, dengan kearifan lokal dan budaya yang ada di wilayah Lampung Timur. Ia berharap kuliah kerja nyata dapat menjembatani ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa di wilayah Lampung Timur. Rapat kali ini dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait, termasuk Ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat, dan para rektor perguruan tinggi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan munculnya beragam inovasi relevan yang menjadi kebutuhan masyarakat, untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia pendidikan tinggi di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Timur. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela didampingi Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, membuka rapat koordinasi kuliah kerja nyata internasional kedua di wilayah Barat tahun 2025. Dalam konteks program internasional memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam menghadapi kompleksitas sosial dan menciptakan solusi inovatif berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dalam rangka kuliah kerja nyata internasional, isu krisis global menjadi perhatian kita semua. Semoga hadirnya perguruan tinggi negeri dapat membangun ekonomi lokal yang tangguh, dan menjembatani ilmu pengetahuan hingga pelosok desa. Rapat koordinasi kuliah kerja nyata internasional kedua yang dihadiri Ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat dan para rektor perguruan tinggi tersebut, diharapkan dapat lahir inovasi-inovasi program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial dan pembangunan bangsa di wilayah Provinsi Lampung. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan wadah kerjasama antar perguruan tinggi negeri di Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, berfungsi sebagai forum berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya antar perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pemirsa, saat ini para peserta kegiatan pembukaan rapat koordinasi kuliah kerja nyata internasional, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat, di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, telah hadir. Nampak Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, serta Wakil Bupati Lampung Timur Aswar Hadi, menuju rumah dinas Bupati Kabupaten Lampung Timur, sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pembukaan rapat koordinasi kuliah kerja nyata internasional. Selanjutnya nampak Rektor Universitas Lampung Lusmeilia Afriani, dan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nyoman Pugeng Arianto, juga telah hadir dalam kegiatan tersebut.
Pemirsa, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur, serta dari berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Kuliah Kerja Nyata Internasional, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat. Pemirsa, nampak para peserta dan tamu undangan dalam kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi Kuliah Kerja Nyata Internasional, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat mengikuti pelaksanaan dengan hikmat dan antusias. Kegiatan internasional diamankan oleh DKSA kepada ITERA dan UNILA merupakan silaturahmi yang sangat penting memberikan makna di samping persiapan secara teknis. Perlu saya sampaikan, kita memilih Lampung Timur sebagai lokus KKN internasional ini. Pertama, tujuan kami secara membantu program pemerintah daerah dalam memperkenalkan modus-modus kepariwisataan yang insya Allah akan menjadi kegiatan strategis di dalam pembangunan nasional kita. Karena kami menetap Lampung Timur memiliki keunikan yang perlu diangkat secara kancah global. Satu, wilayah konservasi Waikambas ini sudah memiliki reputasi dunia. Satu-satunya area yang ada gajah di Indonesia adalah Lampung Timur ini. Kemudian yang kedua, juga wilayah Tirunyu ini merupakan keunikan tersendiri, baik secara kegiatan agro yang berbasis pertanian di buah-buahan, dan juga memiliki nilai keilmuan karena wilayah batuan Tirunyu menurut ahli geologi kami merupakan keunikan batuan yang nomor 3 di dunia. Jadi ada nilai akademik yang maksimal di dalamnya. Insya Allah ITERA bersama UNILA akan mempromosikan menjadi kawasan penelitian berskala internasional yang insya Allah bisa mengangkat skala Indonesia ke global. Dan tentu kami sangat berharap seluruh perguruan tinggi negeri yang bergabung di PKSA juga bisa berkolaborasi secara keilmuan dengan potensi-potensi keilmuan yang ada di wilayah yang akan kita jadikan terus ada. Saya
Demikian teman-teman saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat sambutan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, dilanjutkan penyampaian sambutan perwakilan peserta kegiatan Rapat Koordinasi Kuliah Kerja Nyata Internasional, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat, Rektor Universitas Lampung Lusmeilia Afriani dan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nyoman Pugeng Arianto. Tadi saya bikin pantun ngebut, saya bacakan selamat datang pakai pantun. Kawai kambas yang belajar main dengan capu, langkahnya gagah malah menginjak paku. Selamat datang di Provinsi Lampung, masyarakatnya ramah dan hangat selalu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya telah menyampaikan bersyukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kita semua yang sehat, sehingga pada kesempatan ini dalam rangka acara rapat koordinasi pembukaan KKN Internasional 2025 kita dapat bertemu dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dan merasa bangga karena hari yang betul-betul kita semua telah insyaallah terlaksana dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, kita tahu bahwa perubahan iklim dan saya menyambut baik pemerintah provinsi Lampung menyambut baik dari tema KKN Internasional pada kali ini, yaitu mengusung tema developing education for climate change mitigation. Kita tahu bahwa hari ini isu krisis global sedang ada dunia, khususnya kalau kita zoom in di Lampung beberapa bulan yang lalu pada saat pertama kali menjabat Bupati, saya sebagai wakil gubernur dihadapkan oleh tantangan krisis alam yang luar biasa. Hari ini Provinsi Lampung tidak hanya di perkotaan yang mengalami banjir, tapi sudah di kabupaten-kabupaten, di desa-desa, di wilayah-wilayah pertanian itu ada banjir sekarang. Nah ini isu atau tema yang hari ini diangkat oleh perguruan tinggi negeri yang mengadakan KKN internasional, semoga ke depan bisa menjawab atas permasalahan masyarakat berkenaan dengan climate change. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi musim panas kemarau yang juga akan mungkin mengancam persoalan krisis air, persoalan kebakaran lahan dan lain sebagainya yang diakibatkan pemanasan global yang juga menjadi isu global. Semoga hadirnya para pimpinan tinggi KKN, para pimpinan tinggi perguruan tinggi negeri yang mengadakan KKN internasional dengan tema ini dapat menjawab keresahan masyarakat mengenai climate change, terutama di desa-desa. 25 di Lampung Timur, saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kami juga terima kasih kepada Wakil Gubernur Lampung, Dr. Jihan Nurlela, yang bersedia memberikan sambutan dan membuka KKN Internasional 2 BKSPTN Maret tahun 2020. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Ibu Wakil Gubernur Lampung, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan tuan rumah kita pada hari ini, Ibu Wakil Gubernur Lampung
gitu, biarin aja, jangan kamu balikin. Putri begini di jangan biarin, karena dia otomatis nanti nyimpan. Udah, sana. Dan hari juga Pak PNKW semua yang hadir dari Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih Ibu Bupati. Ini adalah merupakan kegiatan tahunan yang mana tahun lalu berada di Medan, yaitu dilakukan adanya oleh Universitas Sumatera Utara, dan tahun ini ada di Lampung. Tadi Pak Rektor IKARA yang merupakan sebagai ketua panitia kegiatan KKN internasional di tahun 2025 ini telah menyampaikan kegiatan ini dilakukan di 2 kabupaten, yaitu di Lampung Timur dan di Pesawaran, dan peserta yang mungkin hadir sekitar pertengahan bulan Juli dan sampai dengan pertengahan Agustus, bulan penuh, yang mana adik-adik mahasiswa asing yang akan melakukan kegiatan KKN internasional di Lampung Timur dan di Pesawaran. Pemilihan tempat ini adalah bahwa Lampung Timur dan Pesawaran selain tidak terlalu jauh dari kota Bandar Lampung, dia mempunyai keunikan khas tersendiri bagi masyarakatnya, terutama untuk belajar masalah bahasa, budaya, dan sebagainya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wagub dan Ibu Bupati beserta saudaranya yang telah menerima kegiatan KKN Internasional tahun 2025 ini. Dilanjutkan sambutan Bupati Lampung Timur Hajah Ella Siti Nuryamah dalam acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabiun. Izin sebelumnya menyapa yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Ibu Cahaya, beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang saya hormati Sekretaris Eksekutif Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat, Dr. IES Hamdi MSc Boyolali. Yang saya hormati Rektor IPERA, Bapak Profesor Dr. Nyoman Muhammad. Terima kasih Pak Rektor beserta seluruh jajaran yang sudah luar biasa bersama Lampung Timur menyiapkan kegiatan pagi ini. Yang saya hormati Ibu Rektor Unila, senior kita semuanya, Ibu selamat datang, Ibu Profesor Dr. Insinyur Musmilia Apriani, IPN SIAP. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Lampung Timur, Pak Wakil Bupati Lampung Timur, partner terbaik saya, Pak Suhardi, terima kasih, Ibu Kapolres, Pak Dandi, Ibu Ketua DPRD, Bapak Azhari atau yang mewakili. Yang saya hormati Wakil Rektor yang akan juga Singapura Bangsa Karawang, terima kasih atas kehadirannya, dan juga
para profesor, para dosen yang 27 perguruan tinggi negeri. Mohon maaf, ternyata satu malam gak nama. Saya dikasih list nama tamu VIP dari perguruan tinggi negeri. Ternyata belum hafal semua, tapi tanpa. Pertama, Lampung Timur ini adalah memiliki luasan yang cukup dengan jumlah 1,150 juta jiwa dengan potensi hasil dari PDRB Lampung Timur. Pertama yang pertama adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan juga PDRB mencapai 50,65 juta per kapita per tahun. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, kalau sebelum COVID, kami minus pertumbuhan ekonominya, tetapi setelah COVID beranjak dengan migas kami 4,62%, apalagi dengan tanpa migas 4,96%. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kami hampir setara dengan provinsi Lampung. Yang kedua terkait dengan pembangunan ekonomi makro atau pembangunan makro sosial di next selanjutnya. Nah, pertama, tantangan kami adalah penduduk miskin kami masih tinggi, 13,19%. Kedua dari bawah seprovinsi Lampung. Itu tantangan kami untuk bisa menurunkan 1 atau 2 digit tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Lampung ini. Mohon maaf, mungkin ini adalah paparan potensi dan fakta existing yang harus kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti hasil dari KKN bahkan ramungan yang terjun ke lapangan di desa, kecamatan, mahasiswa bisa membantu kami dalam proses penjabaran ke depan, bagaimana bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Lampung Timur kami menyambut baik kolaborasi Pemda dengan perguruan tinggi. Yang selanjutnya terkait dengan IPM kami masih posisi kelima seprovinsi terbuka. Kami di Lampung Timur sebesar 3,02, menurun dibandingkan 2023, yang memang dengan sejajar posisinya keempat di Provinsi Lampung tingkat pengangguran terbuka. Yang selanjutnya kami mengambil strategi pembangunan. Pertama terkait dengan peningkatan kemantapan infrastruktur jalan, kota, dan pedesaan. Yang kedua reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan juga pemenuhan SPM tentu, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keempat, peningkatan produk daya saing keunggulan daerah. Kelima, investasi dan hilirisasi pengembangan pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Mungkin ini salah satunya yang sesuai dengan tema terkait dengan Ecotourism Village for Climate Change, dan juga terkait stabilitas di harga pokok. Yang ketujuh, penguatan swasembada pangan, energi, dan air. Yang kedelapan, pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal. Kesembilan, percepatan penurunan kemiskinan. Yang selanjutnya, penguatan religi dan budaya. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk. Yang selanjutnya adalah peningkatan kelestarian dan ketahanan bencana. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di tengah keterbatasan fiskal Lampung Timur yang kami miliki, sejuta PR yang harus kami selesaikan, maka akan terlihat 2,3
triliun APBD Lampung Timur, meskipun kami meyakini bahwa APBD bukan satu-satunya instrumen untuk peningkatan dan kemajuan daerah. Tentu membutuhkan tangan-tangan dingin daripada para stakeholder. Dalam kesempatannya dilaksanakan pula penyerahan secara simbolis plakat Rapat Koordinasi Kuliah Kerja Nyata Internasional kedua, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat, di Kabupaten Lampung Timur, serta penyerahan secara simbolis hasil buah alpukat salah satu ikon pertanian di Kabupaten Lampung Timur, ditutup dengan foto bersama. Pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan wawancara dengan Bupati Kabupaten Lampung Timur Ella Siti Nuryamah terkait tanggapannya tentang kegiatan Rapat Koordinasi Kuliah Kerja Nyata Internasional, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat, di Kabupaten Lampung Timur. Tentu sebagai tuan rumah kami sudah berkoordinasi menyiapkan seluruh kebutuhan, bahkan menyambungkan dengan stakeholder terkait yang ada di kecamatan, yang ada di desa, dengan pihak TNWK, dengan pihak Purbakala, dengan para petani yang nanti alpukat seger, dengan teman-teman kelompok tani hutan yang di pantai. Nah, karena memang sesuai dengan temanya terkait dengan agrotourism dan juga climate change, yang itu nanti penggerak-penggerak wisata juga kami kolaborasikan, terutama dalam menggerakkan UMKM yang ada di Kabupaten Lampung. Tentu ini harus kita jadikan peluang untuk Lampung Timur dalam rangka memajukan pertumbuhan ekonomi dan juga membawa masyarakat Lampung Timur lebih baik, terutama tadi hilirisasi pariwisata yang pastinya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada. Selanjutnya para peserta melakukan peninjauan di lokasi Taman Nasional Waikambas yang merupakan sebuah kawasan konservasi alam di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sebagai salah satu tempat pelaksanaan kegiatan.